Halo teman-teman, selamat datang di Emperor Oracle Tarot Trading. Semoga hari kalian menyenangkan. Oh iya, ini adalah momen Mercury retrograde ya teman-teman. Dan di luar bulan purnama, bulannya lagi bagus di sebelah timur. Moga-moga teman-teman bisa menikmati momen-momen yang agak langka ya, karena nggak semua orang di antara kita bisa menikmati momen seperti itu. Ada yang bekerja, ada yang masih di jalan, ada yang mungkin punya banyak sekali kesibukan sehingga nggak bisa menikmatin indahnya bulan di malam hari. Oke. Mari kita mulai baca. Semoga bacaan ini beresonansi dengan teman-teman yang memang membutuhkan clue atau sesuatu yang mungkin bisa membuat kalian jadi tercerahkan dengan petunjuk-petunjuk. Oke, kita melihat. Kita mulai dengan apa ya? Kita mengkatar. Tapi operator pasti ada sesuatu yang mungkin kesannya agak berlebihan. Teman-teman, kalian mungkin kalau mungkin penasaran, kalian bisa melakukan private trading ya. Saya sudah kasih pin di TikTok saya di paling atas ya, sudah saya sematkan di atas. Dan aku melihat ada orang yang mungkin bersikap mau menang sendiri dan nggak terlalu memikirkan urusan hati orang lain. Jadi aku rasa bacaan kali ini akan merepresentasikan bagaimana teman-teman, entah itu kamu ada di posisi ini atau kamu berurusan dengan orang seperti ini. Orang yang digambarkan dalam Queen of Swords Reverse adalah orang yang bersikap tegas, cepat bertindak, dan nggak bertele-tele. Cuman masalahnya adalah ketika ini adalah reverse, ini tentang orang yang sangat judes mungkin, orang yang mungkin mau enaknya sendiri, mungkin agak bawel, tapi nggak selalu seperti itu, tapi lebih ke bagaimana seseorang meng-cut off sesuatu dengan gampangnya. Di bawah ada King of Cups, kurasa ini juga akan berkaitan dengan energi yang berseberangan, entah kamu ada di sini atau bagian ini, dimana seseorang dengan energi King of Cups ini gender netral ya. Artinya ini nggak selalu cowok, kadang ini cewek, kadang ini cowoknya dan sebagainya. Dan aku rasa ini akan berkaitan erat dengan seseorang yang sangat menentang pasangannya. Apakah ini pengkondisian ya, karena ini adalah General Oracle. Ini adalah pengkondisian. Apakah kalian itu ada di posisi orang ini yang dengan mudahnya meng-cut off orang lain, atau kamu berurusan dengan seseorang dalam kartu ini yang punya sikap terlalu sadis, nggak memperhatikan perasaan orang lain, apakah itu tersakiti atau enggak, sedangkan mungkin kamu sangat bersabar dengan orang ini. Ataukah ini berurusan dengan seseorang yang sedang menghadapi pasangan karpetnya atau orang lain, pecinta yang lain dan sebagainya, sedangkan karpetnya itu sangat penyabar. Ataukah kamu sedang menghadapi seorang yang jauh dari dirimu, tapi ada di posisi menghadapi orang yang bersikap sedingin itu, teman-teman. Jadi kalian harus berhati-hati sampai sejauh mana bacaan ini akan bergulir ya teman-teman. Ini mungkin nggak akan lama sih. Ini juga ada Queen Knight of Cup, artinya kurasa bacaan kali ini akan menghubungkan antara dua orang yang sangat berbeda kepribadian. Yang satu mungkin penyabar, penyayang, yang satunya adalah orang yang mungkin gak terlalu memperhatikan perasaan orang lain. Ini juga orang yang disebut sebagai orang yang sangat memahami pasangannya, sehingga dia akan selalu berhati-hati dan pelan-pelan supaya cangkirnya gak tumpah, seperti itu pengibaratannya. Tapi aku rasa di sini ada energi di mana ketika seorang itu menjalani suatu hal yang dia harus
melakukan sesuatu yang begitu kejam, memutus hubungan dan sebagainya. Kurasa ini nggak sepadan dengan harganya. Kurasa seseorang mengalami semacam kemunduran emosional, dalam artian melakukan sesuatu yang impulsif dan itu nggak terkontrol ya teman-teman. Apakah ini mungkin ada beberapa skenario yang agak sensitif, di mana seseorang mungkin memutuskan hubungan dan ada dalam pengejaran yang berbeda, tapi kurasa pengejaran yang lain itu atau pasangan yang lain itu nggak sesuai harapan dia. Kalau ini tentang bisnis, ini tentang seorang yang ketika menjalin hubungan sifatnya transaksional, entah itu beli sesuatu segala macam, ketika nggak setuju atau no deal, dia akan ngilang gitu aja, dan ini akan merugikan ini ya, mitra bisnis ya biasanya, dan kadang-kadang ini berujung dengan kekerasan dan kriminalitas ketika seseorang selalu terbiasa dalam sini. Saya yakin apakah ini ada dalam relationship atau dari sebagai secara ekonomi, secara finansial, orang ini biasanya akan selalu mendapatkan perlakuan buruk juga sebagai bentuk karma penyeimbang, teman-teman. Jadi kalau ini kita bawa ke ranah hukum, secara hukum, orang yang ini adalah orang yang mangkir dari kewajiban-kewajibannya, dan entah itu gagal bayar atau nggak mau bayar sesuatu dan sebagainya. Kadang-kadang orang ini akan celaka pada akhirnya, teman-teman. Lo nggak tahu kalian ada di aspek mana. Oke. Lalu sebenarnya sejauh mana obrolan kita itu dalam kartu-kartu yang bergulir ini, teman-teman. Oke. Sebenarnya di luar berisik banget ya teman-teman, ada anak kecil berlarian main petak umpet sampai lantai atas. Jadi kalau teman-teman merasa agak terganggu dengan musik relaksasi yang saya pasang, yang saya setel di sebelah meja, mohon dimaklumin nanti kalau ini dimatiin suaranya jelas banget, sangat mengganggu. Jadi mungkin agak sedikit teredam, teman-teman. Aku merasa bahwa bacaan kali ini akan berkaitan erat dengan seseorang yang saat ini kurasa sedang menggantungkan hidupnya pada orang lain. Apakah ini tentang seseorang di antara teman-teman, di antara kita ya, apakah ini di antara kita yang menggantungkan hidup kepada orang tua, masih tinggal sama ortu, atau menggantungkan hidup dengan belas kasihan orang lain, entah satu asrama, satu tinggal sama teman kerja, atau sebagai peliharaan ini tanda kutip ya. Ataukah ini kamu sedang secara emosional sebenarnya punya hubungan dengan orang dalam bacaan ini yang dia masih belum bisa benar-benar mandiri secara emosional dan mungkin juga secara finansial, sehingga kartu ini muncul. Jadi kalian harus hati-hati menerjemahkan ini, jangan sampai nanti salah persepsi yang mengakibatkan sebenarnya relationship kalian nggak ada masalah atau baik-baik aja, tapi karena kalian salah menafsirkan kamu resonan atau enggak, itu akan membuat kamu jadi curiga, jadi merasa tersakiti dan sebagainya. Pesan, aku mendengar bahwa seseorang di antara kita yang ada dalam bacaan ini merasa sebaiknya aku mengundurkan diri dari keterikatan ini. Aku nggak tahu ini ada di antara teman-teman atau seorang yang kamu kenal itu sedang berusaha untuk itu membuat seseorang merasa dia harus memisahkan diri dari sesuatu yang buat dia terikat ya dalam emosional. Seven of Cups akan resonate dengan ini. Ini tentang seseorang yang mungkin ingin melepaskan diri atau meninggalkan rumahnya, meninggalkan keluarganya,
Atau ini juga bisa aja terjadi pada seorang yang mungkin dia terikat sesuatu hubungan relationship dengan pacar yang lain, atau mungkin dia punya ikatan dinas, atau dia masih terjerat pinjaman utang dan sebagainya. Kurasa teman-teman yang ada di posisi ini, atau kamu sedang menghadapi seorang di posisi ini yang saat ini sedang berusaha untuk melepaskan diri dari ketergantungan ya teman-teman. Dan kemandirian akan membuat seseorang ini semakin dewasa. Itu yang ada dalam bacaan ini. Dan kemudian kadang-kadang ketika seorang itu ingin mandiri, ingin berdiri di atas kakinya sendiri dan gak ingin bergantung, itu sebab orang ini mungkin punya prinsip hidup yang lebih terarah. Jadi mungkin di masa lalu karena dia nggak bisa mandiri secara finansial, atau secara emosional juga, sehingga dia selalu ada di bawah perlindungan orang lain. Entah ini keluarganya, atau dia tinggal di asrama dan dia benar-benar membutuhkan keuangan dan tempat tinggal dan sebagainya. Atau bisa aja ini akan relevan dengan seorang yang mungkin menjalin hubungan dengan seorang pacar atau om-om atau tante-tante. Sebenarnya dia nggak betah dalam relationship itu, tapi dia berusaha untuk tetap bertahan ya. Ini kondisi yang sulit ya. Saya sempat dengar teman-teman curhat, bahkan orang-orang yang ada dalam posisi ini. Dia bertahan dengan cara seperti itu ya teman-teman. Jadi ini bukan sesuatu yang dalam ranah kita menilai sesuatu jalan benar dan salah, tapi kondisinya begitu rumit ya teman-teman. Dan di bawah ada kartu galaksi. Kurasa sebenarnya teman-teman ada dalam bacaan ini, atau kamu mengenal seorang di dalam kartu ini, orang yang dalam kartu ini itu sadar bahwa dia sebenarnya punya banyak pilihan. Apakah kamu akan tetap stay di situ dalam keterikatan, dalam ketergantungan pada seseorang untuk melindungi, ataukah kamu akan bisa mencapai kebebasan yang kamu inginkan, mencapai kemerdekaan sejati, nggak didikte, nggak disuruh-suruh dan sebagainya. Itu ya teman-teman yang itu benar-benar harus dipahamin banget. Tunggu tuh, aku ini nggak simetris. Dan terkadang seseorang akan dihadapkan pada pilihan yang seolah itu sulit, tapi pada akhirnya ternyata bisa dilalui. Itulah yang menyebabkan mungkin seiring dengan berjalan waktu dan orang ini memutuskan untuk menyendiri dari sesuatu yang gak bagus untuk dirinya dan lepas dari keterikatan, sampai suatu ketika teman-teman kalian, entah kamu atau seorang yang kamu kenal, sudah melepaskan diri dari ketergantungan itu. Perasaan bahwa jadi selama ini yang aku pertahanin itu sia-sia itu muncul begitu aja teman. Perasaan dimana oh iya ya, ternyata setelah aku membebaskan diri ternyata nggak seburuk itu untuk melepaskan diri dari ikatan ini. Jadi apakah ini tentang orang yang menjalin hubungan relationship dengan menjalin hubungan bisnis dengan orang tersebut, karena orang ini juga mungkin orang yang nggak pedulian, menghadapi orang yang nggak pedulian. Entah ini juga orang tua yang kasar, keras kepala, dan apa ya istilahnya, NPD, bisa seperti itu, sehingga itu nggak worth it untuk tetap tinggal serumah dengan orang tua ini. Ataukah ini menjalin hubungan dalam pekerjaan, bisnis, dan kalau ini tentang relationship, orang ini akhirnya memutuskan untuk pergi. Itu yang terbaik, karena dia harus tahu bahwa pilihan-pilihan itu sangat ada ya, sangat tersedia. Tinggal dia mastiin apakah kamu memang berniat untuk melepaskan diri dari situ, atau kamu cuma setengah hati ya teman-teman. Apa yang bisa kita ambilkan dalam harapan bagi seseorang untuk mencapai kehidupan yang dia inginkan itu akan selalu ada. Apalagi untuk seseorang yang merasa dirinya dia sudah terjebak pada sesuatu yang membuat dia nggak bisa bergerak ya teman-teman. Karena ketergantungan itu begitu besar, sehingga
membuat orang ini merasa hidupnya kayak berantakan banget. Kayaknya aku harus turunin lagi deh. Maaf teman-teman, adjustment sebentar. Ini ya kesini deh. Oke. Kurasa benar. Kurasa ini akan merepresentasikan bagaimana seseorang berusaha untuk melepaskan diri dari ketergantungan. Apakah ini adalah bagian bentuk karmic partner energi? Tapi posisinya apakah ini tentang seseorang dengan orang tuanya? Atau ini seseorang dengan lingkungan pekerjaan? Ataukah ini seseorang dengan kekasihnya yang lain? Atau dia tinggal sama om-om atau tante-tante dan sebagainya. Tapi jalan akan terbentang lebar ya teman. Jalan akan selalu ada untuk orang yang akan selalu berusaha. Jadi apakah cerita ini beresonansi dengan dirimu? Itu tiap orang kan berbeda-beda. Atau jangan-jangan kamu punya kekasih yang lain atau seorang yang ada dalam fase ini. Kamu harus memperingatkan orang ini ya teman-teman. Oke. Dan apa salah hati yang ada dalam dua insan yang menjalin hubungan sini? I hate hati. Orang ini mungkin kelihatan sibuk ya, tapi itu nggak selalu tentang orang ini sibuk. Bisa juga ini tentang seseorang yang pura-pura hidupnya happy. Dia pura-pura sibuk, tapi sebenarnya dalam hati mungkin kosong, hampa, dan nggak tahu harus ngapain dalam hidup ya teman-teman. Kurasa ini ada bacaan sedikit, apa istilahnya, seseorang sepertinya berpura-pura kalau hidupnya baik-baik aja, padahal itu nggak seperti itu ya teman-teman. Padahal dia mungkin merasa tertekan sebab dia mungkin sedang menjalin hubungan dengan seorang NPD. Apakah itu ortunya, apakah itu lingkungan pertemanannya, sesuatu yang itu nggak akan bagus untuk dirinya. Oke. Ini sangat kompleks banget. I love you because you could live. Aku ngerasain ini juga tentang seseorang yang mungkin apa ya istilahnya, seorang yang pergi sebelum dia ditinggalkan pergi. Kurasa ini akan berkaitan erat dengan tendensi hubungan avoidance attachment style, di mana ketika seseorang itu nggak bisa memberikan kasih sayang, perhatian dan sebagainya, dirinya akan merasa minder, dan tanpa dia sadarin dalam kepalanya membuat skenario bahwa suatu saat aku akan ditinggalkan. Jadi sebelum aku ditinggalkan atau diputus dan sebagainya, mending aku pergi duluan. Teman-teman ada di sini. Nggak ada di sini. Maksud saya ini I like you before you could leave me. Ini pasti cerita tentang seseorang di antara teman-teman yang berhubungan dengan seorang avoidance attachment style. Biasanya seorang avoidance, kita bahas seperti itu. Biasanya seorang avoidance itu adalah seseorang yang punya childhood wound ya, punya trauma di masa lalu, di mana dia mungkin sering dikecewakan atau orang tuanya adalah orang tua yang gak harmonis. Mungkin sebagai anak dari korban perceraian atau ortunya pisah ranjang, sehingga ketika seseorang mengalami begitu banyak konflik, dia akan merasa dia lebih baik meninggalkan seseorang dulu daripada dia yang ditinggalkan duluan. Ngerti kan maksudnya? Ini namanya seorang avoidance, biasanya punya pola seperti itu. Jadi semakin teman-teman itu ngerti polanya, kamu nggak akan lagi terjebak dengan situasi yang sama. Ketika nanti kamu diperlakukan seperti itu, kamu udah nggak kaget lagi, kayak ya udah, oh berarti orang ini memang avoidance atau orang ini memang nggak cocok sama kita. Itu yang harus kita pahamin ya teman-teman. Jadi kita nggak akan bisa memukul rata bahwa oh orang ini memang nggak tepat buat aku, aku pengen variasi, nggak seperti itu. Karena ada beberapa aspek yang membuat seseorang akan melarikan diri sebelum waktunya. Begitu teman-teman.
hal baik apa yang bisa kita tangkap dalam oracle ini. Kita sedang bicara tentang avoidance attachment style, dan orang dalam kartu ini adalah orang yang saat ini pura-pura baik-baik aja, pura-pura sibuk, pura-pura nggak butuh, pura-pura nggak peduli, sekalipun mungkin dia tahu kehidupan pencapaian dia yang sekarang itu kayaknya nggak ada gunanya. Relationship dia yang sekarang saat ini juga mungkin nggak membuat dia bahagia, karena entah dia meng-cut off seseorang atau dia di-cut off, itu membuat seseorang di sini merasa bahwa ia harus membenamkan diri dalam kesibukan ya teman-teman, atau jangan ini kamu teman-teman. Begitulah. Tuh kan bener, ini kebetulan ada kartu karmic relationship muncul. Kurasa ini pertanda bahwa memang karmic ini semacam karmic, dan I love you, I feel you leaving me behind. Dan kurasa teman-teman ada yang sebagai korban dalam karmic relationship ini, kurasa mulai nggak peduli lagi dengan apa yang sudah terjadi, sehingga kamu pun merasa kamu sudah mulai meninggalkan hal-hal lama yang mungkin nggak bisa diubah ya. Di sini ada the chaser. Kemungkinan besar ini juga akan relatif relevan dengan dirimu yang mungkin dalam bacaan ini mengejar-kejar orang ini. Tapi orang ini adalah orang yang mudah meng-cut off orang lain ya. Ketika dia nggak butuh, ya udah kita putus aja. Dan karena orang ini adalah seorang avoidance, akan sangat relevan kalau kartu ini muncul sebagai the chaser. Kamu mengejar-ngejar orang yang nggak memakai perasaannya, itu akan terwujud dalam kartu ini. Tapi di saat yang pada akhirnya, kurasa orang ini mungkin mengalami semacam penyadaran, dimana kok aku ngerasa kehilangan sesuatu yang harusnya aku pertahanin gitu. Itu di sini guys. I had to be hurting. Lumayan sekali. Kartunya bagus. Di sini ada kartu Phoenix. Teman-teman, mungkin kamu saat ini sudah fokus sama bagaimana dirimu berproses ya. Kamu sudah nggak lagi ada dalam pengejaran yang sia-sia. Kamu sudah nggak lagi merasa harus membutuhkan validasi. Udah nggak lagi ada dalam pengejaran dengan seorang yang mungkin membuat kamu merasa bahwa dirimu tuh terbuang ya, karena orang ini digambarkan seperti itu ya teman-teman. Orang ini mungkin bukan orang yang sebenarnya sehat secara emosional. Orang ini kurasa juga orang yang punya mental health issue, kurasa. Karena tadi ada kartu yang menunjukkan bahwa salah satu orang dalam kartu ini mengalami semacam mental health issue, seorang avoidance, dan ini karmic pattern. Ini mungkin urusan itu sudah kelar. Oke, kita mau pakai ini. Kenapa kalian itu apakah ada orang seseorang merasa bahwa dirinya ingin mendapatkan kembali ya teman. Ini ada kartu cyclic artinya bagaimana hubungan itu bisa didamaikan lagi. Aku merasa kenapa itu sekali lagi muncul kayak kemarin. Oh iya, ini adalah momen Mercury retrograde, dan energinya adalah energi rekonsiliasi atau energi di mana seseorang inginkan untuk berdamai. Dan kurasa kartu ini akan mencerminkan betapa orang ini menginginkanmu teman-teman. Orang ini menginginkanmu dan dia tahu dia ada dalam pengejaran yang sia-sia bersama karmic partner. Ini sama ini hampir mirip, tapi saya nggak keluarin ya teman-teman. Artinya orang ini mungkin ada pada suatu hal yang membuat dia merasa bahwa rumput tetangga nggak sehijau dia bayangkan. Ada kartu ini sudah semua wakilkan, jadi nggak perlu kartu itu lagi. Oke. Pelajaran apa yang bisa kita tangkap dalam pelajaran ini teman-teman? Kita memakai tarot dua lagi deh. Apa itu? Keluarnya banyak banget. Kayaknya banyak, ada 4 atau 5. Kita pakai itu aja, kita pakai satu ini aja deh, 2.
ini udah terlalu banyak tau. Artinya juga sama kok, kebetulan artinya sama. Artinya Empress Reverse adalah orang yang gak bisa mencintai dirinya sendiri dengan sepenuh hati, sehingga orang-orang yang selalu ada dalam posisi Empress Reverse adalah seseorang yang mengejar-ngejar. Jadi kartu ini akan relevan, sangat cocok karena mencerminkan betapa dirimu awalnya ngejar-ngejar orang ini, tapi mungkin kalian sudah berbeda ya. I feel you leaving me behind. Teman-teman mungkin sudah gak lagi ngejar-ngejar seorang, kurasa. Dan ini yang diinginkan oleh orang dalam kartu ini, orang yang ingin kembali kepada sesuatu yang dulu ngejar-ngejar dia. Jadi apakah ceritanya adalah tentang kamu ngejar-ngejar orang itu, dan orang itu pada akhirnya akan merasa kehilangan dirimu setelah dia mungkin menjalin hubungan dengan orang lain. Ini polanya kan selalu sering muncul ya teman-teman. Jadi teman-teman yang sudah sering nonton tayangan Big Emperor pasti ngerti pola seperti ini akan sering terjadi. Efeknya akan seperti itu kalau memang kalian memang akan ditakdirkan untuk bersama, karena aku rasa orang ini menginginkan kembali bagaimana hubungan itu bisa terwujud ya teman-teman. Dan karmic relationship energi kadang memang seperti itu. Jadi konsep itu nggak akan beresonansi dengan semua orang, karena kadang-kadang seorang berpisah ternyata cuma sebagai karmik. Tapi kalau memang orang ini berpisah dulu, lalu salah satunya bertemu dengan karmik yang lain, terus mereka berproses, terus mungkin ada dalam pengajaran sia-sia, ketergantungan berbeda, kemudian kalian berdua mulai memisahkan diri dari circle-circle yang buruk itu, kemudian muncullah semacam kartu rekonsiliasi ini sama ini Two of Cup, dan ini Cancer, Aries, Aquarius akan relevan dengan bacaan ini teman-teman. Oke. Self-esteem ini sebagai pengingat bahwa ketika seorang punya energi Empress Reverse atau orang yang gak terlalu mencintai dirinya sendiri, sehingga dia selalu overgiving, dia selalu merasa bahwa aku harus nanyain kabar terus setiap hari, kamu lagi di mana, kamu nggak segala macam. Itu karena dia nggak terlalu menghargai dirinya sendiri, sehingga dia selalu ada dalam pengejaran. Dan ketika seorang di antara kita terlalu mengejar orang itu nggak bisa memberikan perhatian yang sama. Yang ada apa teman-teman? Yang ada adalah sakit hati. Yang ada adalah itu sesuatu yang nggak menyenangkan untuk diingat. Tapi yakinlah buat teman-teman, ketika kita ada dalam mode kita sudah sayang sama diri sendiri, nggak akan ada lagi penderitaan yang seperti sebelumnya teman-teman. Apalagi di kartu juga merepresentasikan bahwa seseorang mungkin pada akhirnya akan mendapatkan orang yang serupa, yang setara, yang mau memperjuangkan dirinya dengan sepenuh hati. Ini ada kata relationship dan the service, artinya mungkin mirip ya teman-teman. Artinya bahwa ini akan merepresentasikan betapa hidup akan mendapatkan semacam imbal balik. Kita semua, apapun yang terjadi, pada akhirnya akan menemukan seorang yang akan memberikan pelayanan yang sama, effort yang serupa, sesuatu yang membuat hidup itu jadi sepadan. Oh, jadi selama ini akhirnya aku menemukan yang terbaik. Itu yang sering terjadi ya teman-teman. Jangan pernah berputus asa. Teman-teman, ketika kamu melakukan suatu hal, kadang-kadang itu pertanda bahwa itu buruk dan atau itu nggak bagus untuk kamu. Tapi sesuatu yang bagus kadang-kadang nggak akan terbesit untuk pertanyaan apakah ini baik untukku atau enggak. Biasanya kalau teman-teman sadar bahwa hubungan itu bagus, kamu sudah mengetahui dalam dirimu sendiri bahwa kamu perlu memperjuangkan itu, dan itu juga yang terjadi dalam orang lain. Orang itu mungkin akan meragukan kenapa aku melakukan semacam itu, tapi dia kurasa sadar. Dan kurasa ini juga tentang orang yang pada akhirnya
membutuhkan permintaan maaf ya, bagaimana ini tuh benar-benar bergulir, bagaimana ini benar-benar terjadi. Dan kadang-kadang yang kita butuhkan untuk bisa mendapatkan kehidupan yang lebih stabil, mendapatkan seorang yang akan melayani kita, pertama kita harus memaafkan diri sendiri atas kebodohan kita, karena terlalu berharap pada orang, terlalu apa ya, terlalu menginginkan segala sesuatu itu sempurna dan setara, padahal kamu memberi nggak berarti kamu harus menerima. Dan ini seperti menanam pohon. Ketika kalian menanam pohon itu kan nggak mungkin di saat kamu menanam di saat itu juga kamu mendapatkan buahnya. Pasti akan membutuhkan waktu. Ketika tanaman itu ditancapkan ke tanah, akan selalu ada momen seperti itu. Dan maafkanlah dirimu sendiri atas kecerobohan sehingga terjadilah hal seperti itu. Sehingga ketika kita mulai menghargai diri sendiri, kamu sudah nggak lagi ada dalam keraguan ya, dan seorang juga akan memancarkan energi yang serupa. Dan ketika kita itu sangat effort, ya tentu aja kamu nggak akan berhubungan baik dengan seorang yang nggak berjuang untuk kamu. Kita akan selalu menemukan orang yang seperti itu, orang yang akan memberikan kita sesuatu yang setimpal ya teman-teman. Jadi jangan diambil pusing ya seperti itu. Apa itu? Di sini ada growth card kuning akan relevan dengan solar plexus chakra dalam kuning di antara pusara. Ini tentang seorang yang mungkin menunjukkan, menghadirkan kemandirian, menghadirkan bagaimana dia harus bisa menyemakan hidupnya sendiri supaya dia nggak terlalu jatuh dalam keterpurukan ya teman-teman. Dan ini juga kartu honesty itu akan merepresentasikan betapa hubungan akan terjalin jika teman-teman menemukan pasangan yang sama-sama memberikan kejujuran. Gak akan ada lagi trik, gak seperti sebelum-sebelumnya yang mungkin teman-teman berurusan dengan seorang yang sangat tersembunyi, yang bahkan kamu gak pernah ngelihat dia sering-sering bikin story atau status atau postingan, dan itu sangat membuat seseorang merasa gak berdaya. Itulah mengapa kurasa kamu cuma dikasih dua pilihan dalam hidup. Apakah kamu akan menemukan orang lama, orang yang pernah kamu kenal itu akan berubah, atau Tuhan akan mendatangkan seseorang yang akan memberikan kamu pelayanan yang seharusnya kamu dapatkan. Cuman itu keadilan yang bisa kamu dapat ya teman-teman. Makanya kamu gak boleh mengkhawatirkan apapun yang sudah terjadi. Tapi di sini memang ada indikasi bahwa seseorang ini menginginkan kembali. Dan setelah karmic relationship itu dengan seseorang sudah berakhir dan dia sudah single, kurasa dia pun bersiap dengan bagaimana dia harus menjelaskan sesuatu di masa yang mungkin belum terselesaikan. Dan aku rasa itu akan membuat dirimu sudah gak akan lagi meragukan kejelasan hubungan ini ya teman-teman. Ini gak akan beresonansi dengan semua orang, tapi kurasa kalau ini tentang seorang yang sudah kamu kenal atau menjalin hubungan, atau jangan-jangan ini cuma seorang yang baru kamu kenal biasa tapi nggak jalin hubungan secara intens, dia akan datang dengan energi yang berbeda. Dan ciri-cirinya adalah ketika kamu bisa menerima dia dan menjalin relationship adalah ketika orang ini akan memberikan hal yang sangat worth it, yang sangat berbeda, dan dia akan tumbuh dewasa atau bermatang. Tapi kalau nanti kamu menemukan orang ini nggak ada perubahan dan orang ini tetap membuat kamu mengejar-ngejar hubungan itu, kamu akan jatuh dalam circle sama, karmic relationship yang sama ya teman-teman. Itu sebagai pengingat ya teman-teman. Dan kurasa kamu harus mencintai dirimu sendiri, sayang sama diri sendiri. Jangan sampai kamu terlalu overgiving seperti di masa lalu, dan jangan sampai kamu menemukan orang yang selalu membuat kamu khawatir kayak semacam kamu lihat di sosmednya dia masih flirting, ngegoda orang ini, ngegoda orang itu, sehingga kamu mempertanyakan hubungan itu. Jangan sampai kamu menemukan orang yang seperti itu lagi ya teman-teman, tapi orang yang benar-benar kamu yakin dia nggak akan ninggalin kamu bahkan ketika kamu terpuruk. Ini yang harus teman-teman pegang prinsip itu. Mungkin bacanya cuma sampai segitu aja. Semoga bacaan ini bermanfaat buat teman-teman yang mungkin membutuhkan clarity ini ya, membutuhkan clue ini. Semoga teman-teman sadar bahwa
Nggak baik loh kamu ngejar-ngejar orang yang nggak terlalu memperhatikan kondisi kamu, dan dia nggak peduli sama sekali. Jadi sekalipun dia kena karma atau enggak, itu bukan urusanmu. Urusanmu adalah memastikan apakah nanti kalau ini kamu bertemu dengan seorang dan orang itu datang lagi, apakah kamu masih melihat dia akan berteman dengan orang lain yang mungkin berpotensi menjadi saingan kamu atau enggak. Kamu akan lebih tahu gimana cara memutuskan ya teman-teman. Semoga bacaan ini bermanfaat dan bisa dijadikan sebagai sarana untuk saling mengingatkan ya teman-teman, apakah ini tentang kamu sendiri atau kamu berhubungan dengan seseorang atau sahabat kamu sedang menjalin itu. Kamu harus mengingatkan, kita harus saling mengingatkan supaya waktu kita nggak habis sia-sia umur kita. Selamat beraktivitas dan selamat sampai jumpa di reading selanjutnya.